Ya, jadi hari ini gue bakal ngasih tutor vertikal ya. Kayaknya hari ini bakal gue kasih tutor perhitungannya dulu aja, Excelnya dulu aja. Langsung aja. Jadi mungkin beberapa dari kalian mungkin udah dapat templatean Excelnya. Jadi gue bakal jelasin aja perhitungan-perhitungannya. Jadi STA-nya ini yang setelah dibuat alignment horizontal tuh dimasukin. Pasti panjangnya berkurang kan. Kayak gue pas itu dulu ngerancang trase itu sekilo, terus setelah alignment horizontal jadi berkurang jadi sekitar 963 meter. Kalian juga masukin yang setelah di horizontalin, habis itu masukin juga kontur kanan kirinya, kontur tinggi rendahnya, bebas mau kontur tinggi atau rendah atau kontur kanan kiri. Habis itu untuk komponen tikungannya juga dimasukin, diselipin, kayak misalnya gue SCS dua-duanya nih. SCS kan komponennya TS, SC, CS, sama ST kan. Kalian masukin selipin, TS-nya ada di STL berapa, SC-nya ada di STL berapa. Semuanya diselipin. Habis itu eh, untuk jarak dari kiri ke STA sama jarak dari kanan ke STA ini tergantung sama lebar jalan lu. Kalau gue pas itu lebarnya 25. Jadi otomatis dari kanan sama kiri itu 12,5, 12,5. Terus total jarak ini jarak lebar jalan lu. Terus untuk selisih kontur ini rumusnya, nah ini. Sebenarnya kontur tinggi dikurang kontur rendah. Kalau kontur rendah kurang kontur tinggi dipakai ABS aja biar dia nilainya um, positif. Semuanya ya sampai bawah juga. Terus untuk tinggi STA-nya ini rumusnya, nah ini selisih kontur dikali sama jarak dari kiri ke STA dibagi sama jarak totalnya. Dapat nilai segini. Semuanya juga dituin, kebawain aja. Terus selanjutnya ada kelandaian lintang nih atau nilai A-nya. Rumusnya kontur tinggi dikurang sama elevasi CLTA dibagi sama jarak dari kanan ke STA-nya, habis itu dikali 100%. Nah, berarti kan kita harus nyari elevasi CLTA-nya dulu kan. Elevasi CLTA-nya rumusnya, nah, kontur rendah ditambah sama tinggi STA-nya. Baru didapetin elevasi CLTA. Nah, elevasi CLTA ini, itu itu tuh elevasi asli dari jalan lu. Habis itu kita disuruh ngerencanain rencana vertikalnya nih. Untuk rencana vertikal awalnya ini di STA0 ini samain aja sama elevasi aslinya. Habis itu kita pakai angka bantu nih. Nah, kita lihat dulu misalnya grafik ini nih. Nah, untuk gue nih elevasi aslinya atau elevasi CLTA-nya nih yang garis merah ini nih. Titik A-nya di sini berarti titik B-nya ke sini. Berarti dia mengalami penurunan dulu kan, habis tanjak sampai titik B. Nah, kita tuh disuruh ngerencanain elevasi rencananya yang itu garis biru ini nih. Ini sebenarnya bebas kalian rencananya mau kayak gimana bentuknya. Tapi yang pasti eh, jangan dibuat galian sama timbunannya gede banget kayak misalnya gue nih. Ini kan garis birunya di atas, garis merahnya di bawah. Yang dimana berarti elevasi rencana gue di atas elevasi aslinya kan. Berarti ini kan gue harus nimbun kan. Kalau dilihat di sini gue harus nimbun berapa nih? 170, 168. Berarti gue nimbun 2 meter. Kalau misalnya elevasi rencananya di bawah elevasi asli kayak gini, berarti gue harus ngegali kan. Gue ngegali berapa nih? Di sini 2 meter. Di sini ngegali 1 meter. Nah, untuk galian sama timbunan 2 meter tuh masih aman. Jangan jangan sampai di atas 5 meter sih. Nah, gimana ngerencanain elevasi rencana ini? Nah, di sini buat STA pertama ini samain aja sama elevasi aslinya.
terus kita pakai angka bantu nih. Kalau misalnya kita mau nurunin, kayak ini kan gue turunkan garis ininya. Berarti kita garis angka bantunya minus. Nah, untuk angka bantu ini bebas sebenarnya. Nggak ada peraturan. Minus 6. Gue pakai minus 6. Misalnya kalian mau minus 1 pun nggak apa-apa kalau misalnya rencana elevasi. Kalau misalnya elevasi aslinya itu turunan banget kayak gini, berarti kan elevasi rencananya harus turun banget juga kan buat ngikutin elevasi aslinya. Berarti dia minusnya harus gede kan. Misalnya gue minus 1. Satu. Nah, untuk komponen ini tuh gak perlu pakai angka bantu dia. Minus 1. Minus 1. Tuh, dia bakal lebih turun kan jadinya. Nah, kalian kalau bisa tuh ngerencanain elevasi rencananya tuh dia ngikutin sama elevasi aslinya, jangan terlalu kayak gini. Kalau gini kan nggak terlalu ngikutin kan dia. Nah, ini udah gue atur sedemikian rupa angka bantunya untuk dia bisa hampir mirip lah dibilang dengan elevasi aslinya. Habis itu nanti setelah udah jadi, kalian juga perhitungkan prediksi galian timbunannya nih. Kayak misalnya nih, ini buat STA-nya, terus ini tuh nilai dari, coba kita lihat, dari elevasi asli dikurang elevasi rencana dikali 50. 50 tuh jarak STA-nya kan 50 meter kan. Dapat nilai ini semuanya sampai ke titik B-nya. Habis itu untuk rumus timbunan galiannya nih, nih. Kalau misalnya nilai yang tadi kita cari itu lebih kecil dari 0, berarti dia masuk timbunan kan. Nilainya sama dia. Kalau misalnya lebih besar, dia masuknya ke galian. Habis itu di sum aja timbunan sama galiannya. Didapatkan nilai ini kan. Habis itu kita totalin. Nah, habis itu kita dapat persentasenya nih. Galian timbunannya. Dengan persentase galiannya 50%, timbunan 50%. Nah, kalau bisa kalian tuh rencanainnya eh, galiannya tuh lebih besar dari timbunan. Kenapa gitu? Karena jadi tanah buat nimbun itu kita pakai dari tanah yang kita gali. Kalau bisa persentasenya 55-45 atau 60-40. Jangan 50-50 gini. Habis itu, setelah didapatkan nilai itu, nah, elevasi rencana ini kan kita dapat nih dari eh, ele- dari penambahan angka bantu ini kan. Kalau elevasi rencana yang pertama kan kita samain sama elevasi asli kan. Nah, buat yang di STA yang kedua, itu elevasi rencana sebelumnya itu ditambah sama angka bantu. Nah, kayak gini. Ini juga sebelumnya ditambah angka bantu. Nah, yang ini juga ditambah sama angka bantu elevasi sebelumnya. Nah, terus buat elevasi rencana yang di komponen ini gimana? Kan soalnya ini kan per STA kan, yang dimana jarak STA 50 meter kan. Sedangkan komponen ini kan jaraknya nggak 50 meter. Kayak gini, komponen TS ini jarak ke STA sebelumnya 8 meter. Gimana nih caranya nih buat dapetinnya? Kita pakai interpolasi misalnya. Kan kita udah dapat elevasi rencana sebelumnya sama setelahnya nih, ya kan? Kita pakai interpolasi berarti kan dia di antara STA 100 sama 150 kan. Kita pakai ini. Misalnya kita mau cari di TS tadi, STA-nya kan di 108 kan. Berarti kita interpolasi sama STA sebelumnya sama STA setelahnya. Nilai ini elevasi rencana di STA 100 sama di STA 150. Nih, tuh sebelumnya kan. Ini harusnya di sini. Sama aja. Baru kita interpolasi nilai buat dapetin eh, elevasi rencana di komponen tikungannya. Hmm. Nah, sudah ya. Tutup aja, Ger. Pintu aja, Ger.
Nah, selanjutnya kita ke next tabel nih. Nah, ini jarak STA nih. Ini jarak totalnya. Nah, ini rencana vertikalnya. Ambil dari sini aja yang kita udah dapat tadi. Habis itu kita cari gradiennya. Untuk gradien di STA pertama nih nggak ada. Untuk di yang kedua, rumusnya ini. Rencana vertikal di STA itu dikurang STA sebelumnya, dibagi total pada STA itu dikurang sebelumnya dikali 100. Habis itu dikebawain aja, samain aja. Nah, untuk perubahan kelandaian nih, dia rumusnya gradien pada STA itu dikurang gradien di STA sebelumnya. Nah, ini kan kita menentukan cekung cembungnya nih. Buat menentukan cekung cembungnya nih, itu terjadi kalau misalnya ada perubahan nilai di angka bantu. Kayak misalnya nih, awalnya gue 0,6 semua kan. Terus tiba-tiba gue ubah angka bantu jadi 0,5 nih. Nah, itu pasti terjadi uh, alinyemen vertikal. Kayak entah cekung atau cembung. Tergantung deh. Kalau misalnya dari minus ke plus, dia cekung. Kalau dari plus ke minus, dia cembung. Nah, kalau bisa kalian uh, usahain perubahan nilai angka bantu ini nih, itu di luar tikungan. Kayak gue ini kan setelah ST kan, dan sebelum TS. Terus yang kedua ini dia setelah ST juga. Jadi jangan jangan terjadi alinyemen vertikal tuh di dalam tikungan. Nah, rumus perubahan kelandaiannya ini itu kan tadi gradien pada STA itu dikurang gradien pada STA sebelumnya kan. Baru dia dapat nilai ini. Nah, menentukan dia cembung-cembung tuh dari mana nih? Dari rumusnya ini. Kalau misalnya gradiennya pada STA itu lebih besar dari gradien di STA sebelumnya, maka dia cekung. Kalau lebih kecil berarti dia cembung. Habis itu kita nyari jarak pandang amannya. Nah, ini untuk jarak pandang amannya. Rumusnya ini. Rumusnya itu 0,278 dikali kecepatan rencananya dikali 2,5 ditambah 0,039 dikali kecepatan rencana pangkat 2 dibagi 3,4. Ini JPA ini pasti muncul kalau dia ada di cekung cembung. Kalau misalnya nggak ada di cekung cembung, dia nggak ada nilainya nol ya. Karena dia kan tergantung nilai sama perubahan kelandaiannya. Kalau perubahan kelandaiannya nol, berarti dia nggak ada JPA-nya. Lalu habis itu kita cari elemennya. Nah, elemen ini juga terjadi di alignment vertikal di cekung atau cembungnya. Untuk rumusnya, hmm, ini rumusnya kayak kalau misalnya dia cekung, terus sama kan cekung, berarti rumusnya 0,6 dikali sama kecepatan rencananya. Yang dicembung pun sama 0,6 dikali sama kecepatan rencananya. Lalu untuk nilai L ini, untuk sementara kalian pakai rumus ini aja dulu, yang di sini nih. Kan di sini K sama dengan L dibagi A kan. Berarti L sama dengan K-nya dikali A. K-nya itu berarti ini, A-nya itu perubahan kelandaian. Berarti 30 dikali 2,3. Kalian pakai rumus itu dulu aja. Lalu selanjutnya ada JPH. Untuk JPH rumusnya ini kalian ikutin aja. Ini berarti nilai yang dipakai gradiennya sama kecepatan rencananya. Kalau kalian kecepatan rencananya 60, pakai 60. Kalau gue di sini case-nya 80. Lalu untuk syaratnya ini, nah, kalian ikutin aja rumusnya.
Nah, untuk K-nya ini didapat dari tabel ini nih. Misalnya gue kecepatannya 80 kan, pakai K-nya 30. Ini untuk yang cekung, kalau yang cembung pakai yang ini. Nih, gue kecepatan 80, K-nya 26. Nih, untuk cembung gue. Lalu selanjutnya ada nilai IV untuk rumusnya. eh, Perubahan kelandaian atau A dikali sama L-nya bisa dibagi 800. Nah, setelah itu kalian baru bikin buat alignment vertikalnya nih. Nah, kalau gue alignment vertikalnya ada dua kan, ini sama ini. Yang di akhir ini nggak dihitung. Cekung sama cembung. Ih, capek gue ya. Mau fokus. Nah, pertama kita buat tabel yang ini dulu nih. Kita masukin ini cekungnya kan ada di STA 450 nih gue. Ada di 450. Kita masukin tengah-tengahnya ini 450. Untuk sebelumnya sama setelahnya ini sebenarnya bebas. Kalau gue pakai nilai A sama nilai B-nya. Kalau kalian mau misalnya 100 sebelum 450 atau di sininya 100 setelah 450, itu pun nggak apa-apa. Misalnya di sini 350, di sini STA 550, nggak apa-apa. Lalu ini ada jaraknya, terus ini ada rencana vertikalnya nih. Rencana vertikalnya, misalnya pada STA 0 rencananya 172,48. Terus rencana vertikal di 450, nilainya 168,23. Kayak gitu. Dimasukin, habis itu kita nyari gradiennya. Rumusnya ini, rencana vertikal di STA itu, dia dikurang, rencana vertikal setelah STA-nya dikurang rencana vertikal di STA itu dibagi sama jaraknya, dikurang jarak pas di STA itu dikali 100. Ini juga sama. Habis itu kita nyari nilai A-nya nih. A-nya tinggal dikurang aja dia, gradiennya dikurang. Habis itu jangan lupa pakai ABS biar nilainya positif. Untuk L-nya dilihat dari tabel yang sebelumnya. L-nya 80 kan gue. Oke, sini gue 80. Habis itu kita buat tabel yang ini nih. Untuk yang ini nilainya ini rumusnya pakai ABS jangan lupa A dikali L dibagi 800. Terus kita nyari STA di komponen PTV, PVC sama PVT. Nah, ini ada kepanjangannya nih, kalian cari tahu sendiri nih. Untuk STA di PVC-nya ini, itu STA di cembung-cembungnya. Kalau gue 450 kan, maka STA di PVC 450. Terus kita cari tahu STA di PTV sama PVT-nya. Rumusnya buat STA di PTV, itu STA di PVC dikurang 0,5 dikali L. Nah, untuk di PVT pun sama, tapi kalau dia ditambah. Kalau PTV dikurang, PVT ditambah. Terus buat XI-nya rumusnya ini. Nah, buat jaraknya kalian pakai rumus ini. Seharusnya dia nilainya sama. Nah, habis itu kita cari tabel yang ini nih, yang elevasinya. Tadi kan kita dicari STA di komponen ini kan. Sekarang kita cari elevasinya. Buat elevasi di PVC ini, dia elevasinya pas di STA 450, pas di STA cekung cembungnya nih. Habis itu buat di PTV-nya, rumusnya ini. Elevasi PVC dikurang 0,5 dikali L dikali gradiennya, gradien sebelumnya dibagi 100. Kalau yang di PVT sama, cuma dia ditambah. Gradiennya tapi diubah juga. Dia pakai gradien yang setelahnya. Habis itu buat nyari
elevasi di komponen A, B, C, D, E ini, kita harus bikin tabel yang ini dulu nih. Masukin aja L-nya 80, L gue 80 kan. Nah, buat STA-nya ini, STA PTV, habis itu kita cari di komponen A, B, C, D-nya ini. Rumusnya L di A-nya itu, L-nya dibagi 5, terus yang B itu, L-nya dibagi 5 ditambah sama LA-nya. Buat yang C, L dibagi 5 ditambah LB-nya. Dan seterusnya. Nah, buat STA-nya ditambah aja. STA di L-nya ini, yang di PTV ini, ditambah sama L di A-nya. Terus yang B pun sama. Nah, habis itu baru kita bikin tabel yang elevasi ABCD-nya ini. Setelah kita udah tahu STA ABCD-nya. Untuk rumusnya ini lumayan panjang. Kalian ikutin aja. Habis itu baru bikin tabel yang ini. Nah, grafik ini tuh, itu tuh berdasarkan dua tabel ini deh. Makanya output dari perhitungan sebelumnya itu yang kita cari sebenarnya ini. Nah, buat tabel yang ini tuh dia buat garis elevasi aslinya nih. Kayak elevasi titik A, dia ngikut dari titik A nih, nolnya. STA-nya pun di nol. Buat PTV, elevasi PTV, kita udah dapat kan nih elevasi PTV-nya 168. STA-nya di PTV 410. PVC pun udah dapat elevasi dan STA-nya. PVT juga kita kan udah cari sebelumnya kan. Jadi tabel 2 ini tuh sebenarnya hasil rekapan dari perhitungan sebelumnya. Titik B juga elevasinya segini, STA-nya dari sini. Ini buat tabel pertama. Lalu tabel keduanya, komponennya ini PTV A, B, C, D, E. Elevasinya ini, STA-nya juga udah tahu segini. Terus untuk elevasi A-nya kita juga udah cari kan tadi 168,48. Buat STA-nya kita juga udah cari. Semuanya juga udah kita cari kan. Baru kita buat eh, diagramnya. Untuk datanya, ini ada dua, asli sama rencana. Nih, kalau kita lihat, yang asli X-nya ini STA, untuk Y-nya ini elevasi dari tabel yang ini. Lalu untuk garis rencananya, dari tabel yang bawahnya. Untuk X-nya ini STA, Y-nya yang elevasi. Baru nanti dapat grafiknya kayak gini. Jadi aslinya dia patah gini kan. Kita ngerencanain buat dia nggak patah jalannya. Ini untuk yang cekung. Nah, ini untuk yang cembung. Kelihatan kan bedanya? Kalau untuk yang cembung pasti dia awalnya terjadi tanjakan dulu nih. Kalau untuk yang cekung pasti dia terjadi turunan dulu. Nah, untuk yang cembung ini sebenarnya sama aja rumusnya kayak yang cekung. Cuman bedanya di A-nya ini, rumus A-nya. Kalau untuk yang cembung ini rumus A-nya dia nggak pakai ABS. Untuk yang cekung dia pakai ABS nilai A-nya. Selain itu pasti sama kok rumusnya. Jadi ikutin aja. Kalau misalnya lo ngitung yang cembung tapi nilai A-nya dipakai ABS, pasti nanti grafiknya nggak ketemu deh.
Jadi pastiin untuk yang cembung nih, nilai A-nya nggak pakai ABS. Mungkin segitu dulu aja tutornya, tutor Excelnya. Kalau ada yang dibingungin, tanyain gue aja. Insya Allah gue jawab.